Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Bilfaqih TCS. Di episode sebelumnya, kita membahas cucu Prabu Siliwangi, anak dari Rara Santang, yang berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umum, yang tak lain merupakan mertua dari Syarif Hidayatullah, setelah meninggalkan seorang putri yang kesaktiannya setara dengan ayahnya. Di episode ini kita akan membahas cucu Rara Santang atau cucu Kian Santang yang keislamannya mengalir seperti jejak ayahnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Dikisahkan cucu Prabu Siliwangi sejak mengalahkan Prabu Pucuk Umum memiliki putri yang cantik dan juga memiliki kesaktian seperti ayahnya, yaitu bernama Ratu Kawanganten, yang kemudian diperistri oleh Syarif Hidayatullah, sehingga Ratu Kawanganten pun masuk Islam. Tak lama setelah dipersunting cucu Prabu Siliwangi, Ratu Kawanganten pun hamil. Ketika dalam keadaan hamil, Ratu Kawanganten ngidam yang gak bisa dan bertentangan dengan agama, sehingga beliau sangat marah dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, sehingga kembali ke Cirebon. Sepeninggal Syarif Hidayatullah, Ratu Kawanganten kembali ke agama leluhurnya, yaitu agama Sunda Wiwitan. Singkat cerita, Ratu Kawanganten melahirkan seorang putra dan diberi nama Pangeran Sabagingging, seorang pangeran yang suatu saat mendirikan Kesultanan Banten. Pangeran Sabagingging beranjak dewasa dan dia menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang keras, berani, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ilmu-ilmu kesaktian ibunya pun mengalir ke tubuhnya. Suatu hari, Pangeran Sabagingging dipanggil ibunya karena ia harus mengetahui siapa ayahnya. "Anakku, kau sudah dewasa dan sudah saatnya kau mengetahui siapa ayahmu. Ia berada di Cirebon dan telah menjadi sultan di sana. Jika kau ke sana, berikan tasbih ini kepadanya. Tasbih inilah yang dulu menjadi mahar perkawinan ibu dengan ayahmu." Kemudian pergilah Pangeran Sabagingging langsung menuju Kesultanan Cirebon. Sesampai di sana, Pangeran Sabagingging melihat sebuah perbedaan yang mendasar. Terdengar suara azan serta alunan Al-Quran yang asing baginya, namun begitu menyejukkan hatinya. Tak berapa lama bertemulah Pangeran Sabagingging dengan seorang tua berjanggut panjang dengan mengenakan serban. Orang tua itu tampak berwibawa dan memiliki sorot mata yang tajam. "Hai anak muda, ada keperluan apa kau kesini?" tanya orang tua tersebut, yang tak lain adalah Syarif Hidayatullah. "Aku ingin bertemu dengan Syarif Hidayatullah dan menyerahkan tasbih ini dari ibuku." Tasbih itu pun diterima Syarif Hidayatullah sembari menerawang matanya. "Apakah kau anak Kawanganten?" "Benar, aku Sabagingging, putra Kawanganten. Akulah Syarif Hidayatullah yang kau cari, anak muda. Namun, aku tidak begitu saja mengakui kau sebagai anakku, sebab ada syarat yang harus kau laksanakan. Buatlah sebuah bangunan masjid lengkap dengan menara di Banten. Tapi ingat,
hanya 1 malam saja. Jika sampai muncul matahari dan pekerjaanmu belum selesai, jangan harap aku akan mengakui kau sebagai anakku, ujar Syarif Hidayatullah. Setelah mendengar perintah ayahnya, Pangeran Sabagingging bergegas meninggalkan Cirebon untuk kembali ke Banten. Setelah sampai di Banten, diceritakanlah semua yang dialaminya selama di Cirebon kepada ibunya. Dengan segera, Pangeran Sabagingging membangun masjid dan dibantu ibunya dengan mengerahkan lebih dari 1000 jin. Setelah selesai, Pangeran Sabagingging menaiki menara dan mengumandangkan azan seperti apa yang ia dengar di Kesultanan Cirebon. Dan dengan tenaga dalam yang nyaris sempurna, terdengarlah alunan azan yang menggema hingga ke seluruh alam. Mendengar suara azan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, Syarif Hidayatullah pun keluar dari keraton Kesultanan Cirebon dan segera memperhatikan arah suara itu. Ya, tak salah lagi, itu adalah suara anakku. Dengan ilmu sanjang, tibalah Syarif Hidayatullah ke masjid yang dibangun anaknya dan melakukan sholat subuh bersama. Pangeran Sabagingging pun mengetahui datangnya seseorang yang masuk ke masjidnya, dan dia bergegas menuju ke dalam. Alangkah kagetnya Pangeran Sabagingging saat ternyata di hadapannya adalah Syarif Hidayatullah, yang tak lain yaitu ayahnya. Anakku, kau telah membangun masjid ini dengan baik. Masjid ini akan menjadi pusat penyebaran agama yang kubawa, dan kau adalah pemimpinnya. Mulai hari ini, namamu berganti menjadi Hasanuddin, dan bangunlah kesultanan di sini. Siarkan Islam kepada rakyatmu. Sahabat beriman, jadi itulah kisah cucu Rara Santang yang konon mendirikan kesultanan dan menyiarkan Islam di Banten. Semoga informasi tersebut memberi ilmu dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.